Bagi yang belum tahu, ejaan Indonesia itu berubah beberapa kali. Mau tahu bagaimana? Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Tapi ejaan ini nggak jadi diresmikan dalam undang-undang. 4. Ejaan Melindo. Melindo adalah singkatan dari Melayu Indonesia. Penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini nggak jauh berbeda dari ejaan pembaruan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Tapi sayang ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. 5. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang sebagai lanjutan dari ejaan Melindo. Panitianya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya juga nggak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan, hanya ada perbedaan di beberapa kaidahnya saja. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, ini gimana bacanya lah, O, dan A. Istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra menjadi ekstra, kalb menjadi kalbu, gorila menjadi gerilya. 6. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan mantan ejaan sebelumnya, ejaan EYD ini yang paling awet juga. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Seperti inilah ejaan yang disempurnakan itu. 7. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI, bukan EBI Furai ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru Indonesia. Katanya latar belakang diresmikan ejaan baru ini karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, EI, OI. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya petak, kena, militer. Tulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian keterangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Samsudin. Tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Selain berkembang dalam ejaan, bahasa Indonesia juga mengalami pembaruan dalam teknologi. Sekarang untuk kepoin KBBI dan EBI sudah dibuat versi daring, jadi nggak usah tuh pinjam, beli, atau nyuri buku KBBI dan EBI. Sekian.